Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena satu kelemahan ini yang seringkali membuat kita ini jatuh di dalam dosa tanpa kita sadarin, menjadi satu penghalang untuk berkat Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita atau perbantahan dengan orang lain. Karena kita selalu akan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, akan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sepikir, atau mungkin bertolak belakang dan tidak seperti yang kita mauin. Kalau kita bersitegang dengan mereka, ujungnya kita yang rugi. Kita kehilangan damai sejahtera dan kehilangan janji Tuhan. Bahkan rencana Tuhan yang besar pun bisa gagal karena kita melakukan hal bodoh seperti ini. Di Amsal 15 ayat 18, kita akan buka di kitab Amsal. Kita akan belajar dari sini. Dan saya berdoa mengalami perubahan, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amsal 15:18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Kerjaannya pemarah memang sukanya ribut, suka gegeran. Di mana-mana pemarah sukanya ribut, gegeran. Sebenarnya kenapa kok dia suka ribut dan bertengkar? Karena sebenarnya egonya yang mengendalikan, hawa nafsunya yang memimpin. Amarahnya meledak-meledak sehingga merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat, ditantang semua orang. Ini tidak di jalanan, nggak di kantor, nggak di mana-mana, seringkali terjadi. Terutama di jalanan itu seringkali orang ribut gara-gara dipotong jalannya atau rebutan parkir atau apapun juga lah. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Sukanya itu nantangin orang, sukanya itu nyenyel, ngeyelan, nggak terimaan. Ini orang-orang yang dikuasain hawa nafsunya, emosinya, amarahnya. Tapi perhatikan baik-baik, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kita harus memiliki kesabaran. Arti kata sabar adalah sabar dalam segala hal. Sabar sekalipun menghadapi hal yang tidak bikin sabar. Sabar artinya benar-benar menyerahkan emosi kita itu di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus yang mengendalikan kita, Allah yang mengontrol dan mengendalikannya, bukan kita. Kalau kita secara daging nggak ada orang yang sabar, semuanya meledak-meledak, semuanya penuh emosi. Tapi karena kita ini manusia yang diperbarui, karena kita ini memiliki buah roh, salah satunya kesabaran. Kalau kita ini bisa memiliki kesabaran, kesabaran ini tidak hanya dalam satu hal, tapi kesabaran ini dalam segala hal. Menghadapi apapun yang membuat kita gusar, kita bisa tenang, bisa cool, bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, kesabaran ini proses melalui banyak hal, melalui masalah, melalui hal yang tidak menyenangkan, melalui hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengendalikan diri dengan baik, kita akan mengalami kemenangan. Dan kesabaran ini proses berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini tidak akan pernah berhenti sekolah kesabaran ini. Dan sekolah kesabaran datangnya melalui semua hal yang membuat kita tidak sabar. Termasuk orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, teman atau siapapun juga yang sering, atau orang lain yang kita nggak kenal pun kadang dipakai Tuhan untuk membuat kita ini lulus dalam sekolah kesabaran. Kalau kita ini lulus sekolah kesabaran, kita itu menjadi orang yang tidak gampang kepancing, tidak gampang marah, nggak gampang meledak-meledak. Tapi kalau kita ini sudah ketemu orang yang gampang marah, mancing emosi, membangkitkan amarah, terus sukanya geger ributan. Tapi kalau kita tenang, semuanya akan jadi tenang. Tapi kalau kita ini ketemu orang marah, terus kita balik marah, ujungnya apa? Meledak. Berapa banyak ketika ribut dengan pasangan, terutama yang suami istri, pasti ngalami hal ini. Saya pun juga ngalamin. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya itu banyak mengalami kemenangan dalam masalah ini. Kita hampir tidak pernah ribut. Saya tahu solusinya karena saya belajar dari kitab Amsal ini. Dan saya hidupin. Ketika saya merenungkan firman ini, saya hidupin dan akhirnya saya mengalami kemenangan. Kalau kita ini memiliki pasangan yang sedang meledak, karena kita melakukan kesalahan atau kecerobohan atau kebodohan. Seringkali saya itu mengalami orang teledor, karena saya ini orangnya koboi. Istri saya itu tertibnya luar biasa, semuanya tertata rapi dengan luar biasa, sedangkan saya koboi, saya selebor, saya sering pelupa, saya teledornya bukan main. Nah, karena keteledoran saya, istri sekarang saya itu seringkali marah. Dan ketika marah,
Mau nggak mau, saya karena salah, saya harus mengaku salah. Saya minta maaf, saya sorry, I'm sorry, dan saya nggak mau beranjing ngulangi lagi. Tapi kenyataannya saya sering kali mengulangi, dan saya harus sering kali belajar untuk merendahkan diri. Oh, namanya juga orang salah. Kalau pasangan kita marah, ya kita mengaku salah saja, beres. Kita nggak usah ikut marah, orang memang kita salah. Kalau kita salah juga kita ngaku salah. Orang seringkali saya benar pun saya harus minta maaf. Solusi untuk menghadapi pertengkaran supaya kita nggak kepancing adalah minta maaf, udah kelar. Tapi yang jadi masalahnya kan nggak semua orang bisa memberikan maaf. Nggak semua orang tuh memiliki hati untuk mau rendah hati untuk minta maaf. Karena apa? Jaga diri, gengsinya, jaga diri, egonya, merasa berharga, merasa pingin dihormati, merasa paling hebat, merasa paling memiliki jabatan tinggi atau lain sebagainya lah, kedudukan tinggi atau apapun juga lah, sehingga malas untuk minta maaf. Padahal dengan minta maaf cukup kita merendahkan hati saja sebenarnya, semua masalah terus beres. Semua masalah apapun juga, pertengkaran, keributan, gegeran atau apapun juga, kita cukup tenang dan minta maaf, selesai masalahnya. Tapi kalau kita saling ngotot, saling geger, saling ribut, buat apa? Ujungnya ngapain? Masalah tidak selesai, kita muncul masalah baru lagi, bikin pusing, bikin damai sejahtera hilang, kita nggak bisa berdoa, kadang hubungan malah putus. Harusnya kita terima berkat Tuhan, malah nggak dapat berkat Tuhan. Biasanya Tuhan itu memberkatin kita melalui orang lain. Kadang orang-orang yang sering membuat kesel kita, kadang dipakai Tuhan untuk memberkatin kita. Tapi kalau hubungan kita putus, jadi berkat itu nggak jadi datang kepada kita. Nah, kita cukup untuk belajar melepaskan pengampunan. Dan mudah sekali untuk datang kalau ribut, gegeran, minta maaf. Sorry ya, aku salah ya. Sorry ya, aku memang teledor ya. Sorry ya, aku minta maaf ya. Aku memang dalam hal ini nggak ngerti dan aku minta maaf. Cukup seperti itu. Tapi kan tidak semua orang mau melakukannya. Kalau kita mau melakukannya, kita jadi memiliki kebahagiaan. Nggak ribut, nggak geger. Bapak Ibu bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pasti hidupnya sangat nikmat sekali. Pasti ribut, masalah kayak apapun, perselisihan kayak apapun, kalau kita datang minta maaf, pasti sekeras-kerasnya orang itu pasti memiliki sisi yang baik dan akan lunak hatinya. Di Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Kita itu dilarang berteman dengan orang yang dikit-dikit meledak-ledak, histeris, panikan. Kalau bisa kita nggak usah ikut-ikutan. Ngapain bergaul dengan orang seperti itu? Kalau kita bergaul dengan seorang pemarah, ujung-ujungnya kita akan ketularan jadi pemarah. Kalau kita kumpul sama orang sabar, kita akan ketularan sabar. Kalau kita kumpul sama pencemooh, kita akan jadi pencemooh juga. Kalau Bapak Ibu, coba perhatikan saja orang yang kerjaannya ngumpul, memiliki teman yang tukang kerjanya ngeritik pemerintah, hujat pemerintah. Mereka kan satu grup, satu ngumpul. Sukanya juga melakukan hal sama. Tapi kalau kita ini kumpul dengan orang baik, teman-teman baik, lingkungan baik, kita akan ketepa, kita akan ketularan. Karena kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Seringkali karakternya, kelakuannya, sikapnya itu nular kepada kita. Kita harus menjaga. Kalau bisa nggak usah kumpul sama orang gusar. Ngapain? Dikit-dikit meledak, dikit-dikit ngajak berantem semua orang. Karena apa? Merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya uang, merasa dirinya, harga dirinya paling tinggi, merasa punya jabatan, kedudukan atau apapun juga. Kita nggak usah bergaul sama orang seperti ini. Kalau kita bergaul ujungnya mereka ribut, kita juga akan kena. Cukup kita memiliki teman yang baik. Kalau kita ketemu teman yang nggak baik, doain. Tapi jangan bergaul. Berteman bisa, tapi jangan bergaul dengan orang seperti ini, akan nular. Di Amsal 17 ayat 14, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Kalau kita ini memulai keributan, akhirnya kita itu seperti membuka jalan air. Dari satu dam, satu bendungan, dan akhirnya bendungan itu bocor. Akhirnya bocor yang kecil tadi akhirnya meledak, akhirnya membuat banjir semua. Membuka jalan air. Pertengkaran itu seperti kita itu membuka celah untuk emosi, amarah itu meledak dan menguasai. Nah, jadi sebelum ada pertengkaran, sebelum keributan semakin menjadi-jadi, amarah semakin meledak-ledak, ngapain bagian kita? Undur sebelum perbantahan dimulai. Nggak usah bantah. Kalau dia marah, mau maki-maki kebun binatang semuanya, kita cukup tenang saja. Memang daging akan jerit, pengen ngelawan, rasanya kurang ngajar nih. Ini enggak tahu ini.
Dia berlawanan dengan anak-anak Tuhan. Daging kan seringkali ngomong seperti itu. Rasanya tuh pengen hajar juga. Tapi kita harus berhidup sesuai firman Tuhan. Kita suruh mengundurkan diri dari perbantahan. Supaya apa? Pertengkarannya nggak berlanjut. Kalau pertengkarannya ribut, kalau pertengkaran, ada beberapa orang yang gara-gara selisih paham, sakit hati, kecewa, akhirnya mereka membunuh. Mereka melakukan kejahatan di belakang. Dan mengerikan sekali. Kalau Bapak Ibu nonton di televisi, banyak orang yang mukanya culun-culun, mukanya yang polos-polos, ternyata dia memiliki kejahatan sampai membunuh, bahkan menghabisin nyawa orang lain. Karena apa? Dimulai dari perbantahan dan pertengkaran. Nah, untuk menghindari itu, kita Pamsal ngomong, stop. Daripada kamu gegeran perbantahan, mengundurkan diri saja. Ini perhatikan baik-baik. Ada beberapa orang yang sukanya berbantah-bantahan. Apalagi orang Kristen. Ayat ini nggak seperti itu. Ayat ini ngomongnya begini. Gara-gara satu ayat firman Tuhan aja, beda penafsiran ribut. Apalagi kalau pendeta, beda penafsiran ribut, saling memaki, saling menghujat, saling menjelek-jelekkan, saling mencap satu ini sesat nih, yang kamu nih sesat nih, nggak sesuai nih. Ya, mana bisa. Kalau udah seperti itu, firman Tuhan memang bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan bukan untuk diperbantahkan. Firman Tuhan itu bukan untuk buat gegeran. Merasa tafsirannya paling benar, merasa tafsirannya paling bagus. Firman Tuhan itu untuk dilakukan. Kalau firman ini diperdebatkan, gak akan pernah habisnya. Karena setiap orang memiliki penafsiran masing-masing yang berbeda. Sesuai dengan kadar imannya, sesuai dengan pengetahuannya. Tapi kalau firman ini kita lakukan, baru kita ngerti arti firman ini sebenarnya. Simple. Firman nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dibuat gegeran, nggak perlu diklaim bahwa penafsiran saya itu paling benar, mendekatin kebenaran, mendekatin konteks dan lain sebagainya. Stop ribut seperti itu. Cukup dilakukan, baru kita akan ngerti kebenaran yang sejati. Selesai. Akhirnya apa? Nggak geger, nggak ribut. Amsal 18 ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Biasanya orang yang orang bebal itu artinya orang bodoh, dibilangin nggak ngerti, diajarin nggak mudeng, diomongin sebenarnya udah ngerti kebenaran tapi nggak mau melakukannya, tapi malah memilih yang kejahatan. Orang bebal ini nggak memiliki pengertian. Memang sukanya itu berbantahan, bantah aja. Orang bantah itu karena merasa dirinya benar menurut pandangannya, bukan menurut Tuhan. Berapa banyak orang yang merasa benar menurut pandangannya, akhirnya memandang orang lain salah semua. Ini saya lihat nih di YouTube nih seringkali ada pendeta-pendeta tertentu yang mencap pendeta yang lain sesat. Ya tunggu dulu dong. Yang bisa mencap sesat pengajaran itu benar atau tidak itu dilihat buahnya kan ketahuan. Orang yang diajarin, orang yang dididiknya. Belum apa-apa udah ngecap sesat, belum tentu yang dicap sesat itu adalah sesat, atau yang mencap sesat itu malah benar, belum tentu juga. Yang berani berarti kita ini nggak bisa menjadi orang yang gampang menghakimi orang, akhirnya menimbulkan perbantahan, bantah-bantahan. Gue yang benar, lu yang salah, aku yang benar. Gara-gara sesuatu, apalagi yang diributnya hal sepele, terutama ini suami istri ini. Kalau kita ini berbantahan, gue paling benar, gue nggak benar, lu yang salah, nggak perlu kayak seperti itu. Atau pingin rumahnya dicat warna kuning, satu lagi warna putih, karena nggak cocok selera, akhirnya apa? Ribut. Buat apa? Jangan berbantah-bantahan dengan hal yang sepele, hal yang konyol, hal yang nggak ada nilainya, nggak penting. Itu hanya menghalangi berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Harusnya berkat itu mengalir dalam kehidupan kita, tapi karena adanya perbantahan, karena adanya gegeran, akarnya ribut, berkat nggak bisa jadi datang. Yang datang apa? Malah kutuk, saling memaki, saling ribut. Akhirnya apa? Iblis mengambil keuntungan dari semua perbantahan dan gegeran kita tadi. Bagian kita ngapain? Harusnya nikmatin Tuhan. Tapi janji Tuhan nggak bisa digenapi dalam diri kita. Karena apa? Suka gegeran, suka berbantahan. Apalagi yang suka bantah itu orang yang bebal. Berkali-kali orang hater saya nggak tahu lah, sering komentar menyakitkan di YouTube. Saya perhatikan aja, diomongin baik nggak bisa, sukanya jelek-jelekin, kenal juga tidak. Saya pikir ya biarin saja lah orang model seperti ini. Anggap saja mereka ini adalah orang-orang yang nggak ngerti kebenaran. Atau bahasa awamnya orang dunia, orang bebal itu orang yang nggak pernah makan bangku sekolahan, nggak ada knowledge-nya, otaknya tuh isinya mie sama roti, mungkin mie instan mungkin.
nggak ada kebenaran di dalamnya, nggak ada pengetahuan, sukanya itu gegeran. Apalagi salah satu ciri orang bebal itu, kalau ditegur itu malah bantah, kasih alasan, merasa membenarkan diri. Apalagi kalau salah, menutupi kesalahannya dengan berbagai alasan. Ini ciri orang bebal. Ditegur nggak bisa, dinasihatin nggak bisa, nggak tahu meski diapain. Orang kayak begini, orang bebal ini sebenarnya susah sekali untuk diberi pengertian. Dan kita kalau ngomong sama mereka, isinya ribut dan gegeran. Bagian kita ngapain? Udah, nggak usah ditanggepin. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru minta pukulan. Suka ngajar, suka mulutnya itu suka ngomongnya serampangan, ngomongnya sembrono, nantangin orang, jelekin orang. Mulut orang seperti itu kan minta dihajar, minta dididik. Bahkan Alkitab ngomong minta minta dipukul, meminta pukulan. Mulutnya ngapain? Ngomongnya serampangan, ngomongnya kasar, ngomongnya nyakitin orang lain, ngomongnya itu membuat orang itu terluka. Orang model kayak begini ini cocoknya memang dipukul. Tapi kan kita nggak boleh mukul. Serahin aja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakimnya, yang akan menilai. Di Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Ternyata kita ini akan menjadi orang yang terhormat. Kita akan menjadi orang yang mulia, yang memiliki karakter yang luhur, yang agung, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kata terhormat berarti terhormat di mata Tuhan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Kalau kita itu nggak suka ribut, nggak suka gegeran. Bahkan hal yang sepele biasanya sering suami istri ributin. Gara-gara salah jalan ribut. Oh, kamu ternyata pilih jalannya macet di sini. Harusnya kan tadi kan aku mau lewat sono. Kadang hal seperti itu ribut. Kok Bapak ngomong begitu? Saya pernah alami masalahnya. Nah, saya sering alami. Nah, sekarang hampir bertahun-tahun terakhir ini kita untuk nggak pernah ngeributin hal yang nggak penting banget. Kita lebih baik menjagai, apalagi itu suami istri, menjagai hati pasangan kita. Bukankah cinta kita sama pasangan itu lebih besar? Bukankah kasih kita sama pasangan hidup kita itu lebih besar? Ngapain kita gegeran? Ngapain kita ribut? Cinta kita lebih besar kok. Kan lebih baik diomongin baik-baik. Kalau pasangan suami istri. Kalau sama orang lain kan kadang diajak ngomong baik-baik nggak bisa. Ya mendingan udah mengundurkan diri, minta maaf, kelar. Jangan malah ngeyel. Kalau ngeyel menjadi tontonan umum, bahkan kita malah jadi batu sandungan, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh yang nggak memiliki hikmat, stupid, membiarkan amarahnya meledak. Ternyata orang yang gampang meledak amarahnya, gampang ngamuan itu menurut firman Tuhan, mereka adalah orang bebal, orang bodoh, orang stupid, orang nggak punya otak, bahasa kasarnya. Mereka dikendalikan emosinya. Orang-orang kayak begini jangan diajak berteman, percuma. Mau orang yang gampang meledak, gampang marah itu. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Isinya tuh curiga sama orang lain. Isinya tuh curiga, terus pikirannya tuh negatif terus sama orang lain. Terus kalau salah ngomong sedikit marah. Kalau dia orang lain salah ngomong dan gak menghargai perasaan, menyinggung perasaannya, marah, menyerang balik. Akhirnya ngapain orang seperti ini? Akhirnya ribut, gegeran terus isinya. Marah terus. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini. Nah, bagian saya hanya diam tenang aja, memantau dari jauh dan didoain saja. Nggak perlu deketin. Kalau kita bergaul dengan orang seperti ini atau dekat dengan orang seperti ini, kita akan kepancing untuk meledak dan marah-marah loh. Makanya Alkitab ngomong jauhi orang seperti ini. Jauhi. Jangan bergaul dengan orang model seperti ini. Akan nular. Kalau mereka dikasih tahu kebenaran, mau berubah ya puji Tuhan. Tapi kalau dikasih tahu kebenaran tidak mau berubah, kan mereka benar-benar orang bebal. Diajarin kebenaran nggak mau. Buat apa? Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Makanya seringkali orang itu, aku tuh pengen marah rasanya. Aku pengen marah banget. Pengen melampiaskan amarahnya. Banyak orang melampiaskan amarahnya dengan tenis. Nah, makanya dia mukul bolanya itu seakan-akan mukul lawannya. Ada yang sasak itu, kalau petinju pakai sasak kering, sasak itu yang dipukulin itu sebagai pelampiasannya. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita ini di dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang diperbarui. Kita tidak bisa melampiaskan amarah kita. Kita disuruh melepaskan pengampunan justru. Orang yang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kita kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, itu tidak gampang loh itu.
Itu praktek hidup nggak gampang. Seringkali kita dicemooh, dijelekin orang lain, kita malah disuruh memberkati. Nah, this real praktek kekristenan itu harus seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, ini nggak gampang. Orang lain gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Bahkan even orang Israel, orang Yahudi pun masih mengikuti Taurat Tuhan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Makanya jangan sampai orangnya Hamas atau orang Palestina membunuh orang Israel. Dia pasti serangan balik dengan rudal, dengan bom. Karena mereka percaya prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita pengikut Yesus Kristus, mengikuti Tuhan. Kalau hidup kita mau damai sejahtera, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Malah kita nggak boleh berbantah. Berbantahan saja tidak boleh. Bayangin, kita harus mengendalikan diri dengan baik. Supaya apa? Nggak terjebak dalam pertengkaran. Berapa banyak orang bertengkar. Bahkan saya perhatikan orang bertengkar di jalanan. Karena dipotong jalan aja marah, bukan main. Meledak-ledak. Kadang maki buat apa? Bukankah mencerminkan kebodohannya, dikendalikan emosinya? Cukup kita minta maaf, minta sorry, udah kelar semuanya. Selama kita nggak membahayakan nyawa kita, ada orang kurang ajar, nyetirnya sembarangan, ya kita cukup jauhin saja. Cukup kita menjauhkan sudah beres. Nggak perlu sampai ribut atau sampai gegeran. Orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapak Ibu, hari ini siapapun yang gampang marah dan meledak-meledak jerit-jeritan, di mata Tuhan kelihatan bodoh. Orang bodoh itu tolol, orang tolol itu stupid, orang stupid itu bahasa kerennya dungu, nggak ngerti apa-apa. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Memiliki pengetahuan, kelihatan bisa memiliki gelar, tapi bodoh. Kelihatan memiliki pakaian bagus, kelihatan bodoh. Memiliki mobil bagus, tapi bodoh. Karena apa? Dikendalikan amarahnya. Amarahnya gampang meledak-meledak. Kita sebagai anak Tuhan harus mencerminkan yang sikap seperti Yesus Kristus. Bayangin Bapak Ibu, ketika Yesus dianiaya, Yesus disalib, Yesus dipukulin, dicambuk, dia diam saja, tenang, rileks. Padahal dia Tuhan, dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Dia hanya cukup bilang, malaikat, datang 1000 malaikat, langsung kelar semuanya. Tapi dia tenang, dia mengikuti jalur rencana Allah, dan ujungnya kita diselamatkan sampai hari ini. Kalau kita menjadi Yesus, kalau kita ini pengikut Yesus, kita harus menjadi seperti Yesus. Kelakuan, karakternya. Kalau kita menjadi orang Kristen, harusnya mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Karena Kristen artinya Christ-like. Kehidupan orang yang mencontoh kelakuan dan karakter Yesus Kristus Tuhan. Dia nggak gampang meledak-meledak, tapi dia marah-marah. Karena marahnya karena apa? Karena marah karena melihat ketidakadilan, pencemaran di bait Allah. Makanya dia marah. Ketidakkudusan dia marah. Dia malah punya alasan karena melihat ketidakkudusan. Kita marahnya juga harus punya holy emotion, marah yang kudus. Marah karena ngelihat dosa, ngelihat pelanggaran. Itu boleh marah. Jangan asal marah-marah meledak-meledak. Amin. Di Amsal 22 ayat yang ke-10, usirlah si pencemooh. Bahkan kalau kita ketemu pencemooh, sukanya jelekin orang, maki-maki orang, kita disuruh ngusir. Bayangin. Kalau ada pencemooh diusir, Alkitab ngomong, maka lenyaplah pertengkaran. Gampang menjelekin, ketemu orang dijelekin orang lain. Kalau orang itu diusir, udah kelar, nggak ada pertengkaran. Dan akan berhenti perbantahan dan cemooh. Makanya orang-orang seperti ini jangan diajak bergaul kalau bisa. Kalau dia teman dekat kita atau saudara kita, didoain supaya dia bertobat. Biar dijamah Tuhan. Mulutnya, lidahnya, kelakuannya dijamah Tuhan. Diubah Tuhan. Nah, ujungnya apa? Orang-orang seperti ini bisa dipakai Tuhan. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, dia dipakai untuk menginjil. Ngomongnya kan mulutnya bawel, cerewet. Tapi dia akan memiliki keberanian yang powerful untuk memberitakan Injil. Kalau mereka bertobat. Kalau nggak bertobat, ya tambah parah. Amsal 26 ayat 21, seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Bayangin, orang yang suka bertengkar itu seperti arang dan bara kayu api. Akhirnya apa? Awalnya itu karena berbantahan. Kenapa sih kok orang itu bisa bertengkar, orang itu ribut, orang itu sampai gegeran? Biasanya awal mulanya itu karena selisih paham, selisih pendapat, atau nggak sepaham, atau memiliki pemikiran yang beda, dan akhirnya meruncing. Harusnya itu pemikiran yang berbeda itu kasih karunia dan anugerah Tuhan, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau
dua-duanya dibawa emosi, merasa paling benar, merasa hebat, atau rasa tersinggung karena tidak sepaham, biasanya dimulai dari situ, nggak sepaham dahulu, nggak sepemikiran, akhirnya geger, tersinggung, ujung-ujungnya berbantah-bantahan, akhirnya apa? Gegeran, ribut, putus hubungan. Padahal Alkitab ngomong, kalau kamu mempersembahkan korban, dan kamu ingat saudaramu yang bersalah kepadamu, atau kamu bersalah kepada dia, tinggalkan korbanmu, temuin dan beresin. Artinya ngapain? Kita harus disuruh beresin hati dahulu, supaya didapatin Tuhan itu berkenan di hadapannya. Kalau tidak, kita jatuh di dalam pencobaan, diterkam iblis, kita jadi pemarah, ujung-ujungnya damai sejahtera hilang, kita hilang, kasih karunia Allah hilang, kita nggak akan menikmati apa-apa. Ini bagian yang harus kita kerjakan. Jangan tambah, kalau ada orang marah, tambah kita ikut marah. Harus belajar menguasai diri dan mengendalikan diri. Kita, terutama orang yang sudah lahir baru, terima Tuhan, terima ada roh Tuhan di dalam kita, kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Mengendalikan diri kita dengan baik, supaya hidup kita semakin hari bisa menikmatin semua janji Tuhan, semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita bisa mengendalikan diri, banyak orang yang akan menikmati Tuhan melalui hidup kita. Even orang itu sukanya gegeran sama kita, tapi kalau sikap kita nice, sikap kita manis, orang akan diberkatin sekalipun dia nggak suka dengan kita. Karena perlakuan, sikap kita mencerminkan kelakuan Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bisa memiliki hikmat untuk tidak ribut, untuk tidak geger, tetapi menjadi orang yang tenang dan mengalami kemenangan setiap hari. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu bisa mengendalikan diri dengan baik dan menjadi berkat dimanapun berada. Bukan malah gegeran, tapi menjadi pendamai, menjadi orang yang dipakai Tuhan, memiliki berkat dan kasih karunia Tuhan yang melimpah. God bless you. God bless you. God bless you.